Halo teman-teman, selamat datang di channel Zona Matematika. Kali ini kita akan belajar tentang pengukuran waktu. Baik, langsung saja kita masuk ke materi berikut ini. Dalam pengukuran waktu, alat yang digunakan biasanya berbentuk jam analog, kemudian yang selanjutnya jam digital. Kedua alat ini biasa kita ketemui pada kehidupan kita sehari-hari. Misalnya jam analog ini terdapat pada jam dinding, jam tangan, dan lain sebagainya ya. Kemudian jam-jam digital ini adalah jam meja atau jam-jam yang terdapat pada handphone kita, komputer kita ya. Ini berbentuk jam digital. Namun, pada pembahasan kita kali ini, kita akan khususkan membahas tentang jam analog. Apa itu jam analog? Jam analog merupakan jam yang menunjukkan waktu dengan menggunakan jarum. Dengan satuan jam, menit, dan detik. Kalau kita perhatikan, pada jam analog terdapat 3 jarum ya. Oke, di sini ada jarum yang paling pendek ya. Jarum yang paling pendek ini menunjukkan satuan jam ya. Satuannya jam. Kemudian satuan selanjutnya adalah menit. Di sini satuan menit adalah jarum yang lebih panjang sedikit daripada satuan jam. Ini adalah satuan menit. Kemudian yang terakhir yaitu adalah satuan detik. Satuan detik adalah jarum yang paling panjang. Oke, pada jam analog biasanya terdapat 3 jarum ini ya. Atau ada juga jam-jam yang terdapat hanya 2 jarum, yaitu penunjukan satuan jam dan juga satuan menit. Oke, sekarang kita coba untuk mengukur jam ini ya, sekarang jam berapa gitu. Kalau kita perhatikan, untuk mengukur satuan jam ini, kita harus perhatikan satu persatu jarumnya ya. Oke, kita perhatikan untuk pemaparan berikut ini. Untuk pengukuran waktu tadi, kalau kita lihat, terdapat 3 jarum ya, masing-masing seperti ini ya. Jadi, seperti kita ingat sebelumnya, ini satuannya jam, kemudian ini satuannya menit, ini satuannya detik. Jadi seperti ini ya bentuknya. Untuk menentukan sekarang pukul berapa, kita harus menghitungnya antar jarum ini satu persatu ya. Oke, kita akan bahas untuk jarum pertama, yaitu satuannya jam. Untuk menentukan jam, kita harus perhatikan satuan jam terlebih dahulu atau jarum yang paling pendek ya. Untuk menentukannya, jam ini akan menunjukkan daripada angka-angka dari 1 sampai 12. Kita perhatikan di sini ya. Ada angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 12. Masing-masing angka ini menunjukkan bahwa jam ini dalam satuan jam ya. Misalnya di sini kita perhatikan bahwa satuan jam ini menunjukkan angka 1. Untuk menunjukkan angka 1 berarti sekarang jam 1. Maka kita tulis 1 di sini ya. Apabila menunjukkan 1 atau lebih, artinya jam 1. Untuk menunjukkan jam 2 atau lebih, artinya jam 2. Dan seterusnya ya. Jadi kalau seandainya dia 3 atau lebih artinya jam 3. Kemudian kita masuk ke satuan menit ya. Untuk satuan menit ini sedikit berbeda dengan penunjukan jam ya. Apabila jam tadi terdiri dari angka 1 sampai 12, maka pada satuan menit ini terdapat titik-titik di antara angka ini ya. Setiap angka ini terdiri dari 5 titik atau 5 menit. Jadi di antara menit ini, sampai dengan angka 12 terdapat 60 titik. Atau yang biasa kita sebut dengan 60 menit. Jadi setiap titik ini mewakili setiap 1 menit.
Ya, ingat ya. Dalam setiap titik ini mewakili setiap menit ya. Artinya kalau seandainya dia menunjukkan titik kedua artinya lewat 2 menit. Begitu seterusnya ya. Untuk memudahkan kita menghitung menit, ini setiap angka pada jam ini mewakili setiap 5 menit. Jadi untuk memudahkan kita menghitung menit ini setiap kelipatan 5 ya. Oke, kita perhatikan di sini untuk menentukan menit di sini ada 1 ya. Kita menghitungnya dari atas ya atau dari angka 12. Di sini kita hitung 1. Ini menunjukkan ke 1 menit ya. Artinya lewat 1 menit. Jadi jam 1 lewat 1 menit. Kemudian kita masuk ke perhitungan detik ya. Jarum yang paling panjang. Perhitungan detik hampir sama dengan penghitungan menit. Jadi kita perhatikan setiap titik-titik yang paling kecil ini ya. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa setiap angka ini mewakili 5 detik. Dan di sini detik di sini menunjukkan angka 5 tepat ya. Tinggal kita hitung bahwa di sini kelipatan 5 ya. Artinya 5, 10, 15, 20, 25. Artinya lewat 25 detik. Seperti yang telah kita dapatkan sebelumnya, bahwa kita dapatkan di sini hasilnya adalah jam 1 lewat 1 menit lewat 25 detik. Namun pada penunjukan waktu atau pengukuran waktu ya, biasanya detik ini diabaikan karena detik ini berubah terus setiap detiknya dan perubahan detik ini sangat cepat ya. Jadi bisa kita abaikan. Jadi untuk membaca jam sekarang bahwa di sini dapat kita tuliskan untuk mengingatnya ya. Jam titik-titik lewat titik-titik menit ya. Jadi titik 2 ini bisa kita baca lewat. Maksud dari titik-titik ini adalah angka yang di atas bisa kita masukkan di sini. Jadi waktu di sini bisa dibaca jam 1 lewat 1 menit ya. Gitu seterusnya. Oke, sampai di sini mudah dipahami ya. Baik teman-teman, untuk memudahkan kita mempelajari pengukuran waktu pada jam analog, dapat kita perhatikan contoh soal berikut ini. Ya, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, sekarang pukul berapa? Jadi kita perhatikan ya. Jam di sini ada jarum pendek dan jarum panjang. Ingat ya, untuk menentukan waktu pada jam, kita harus perhatikan jarum jamnya dulu ya, atau jarum yang paling pendek. Jarum yang pendek ini menunjukkan satuan jam ya. Ini sama dengan kita tulis, jarum pendeknya menunjukkan ke angka 6 ya, ini 6 pas ya. Apabila menunjukkan ke angka 6, atau lebih, ini dapat kita tuliskan bahwa sekarang jam 6. Kemudian jarum menitnya ya, satuan menit atau jarum yang lebih panjang. Di sini kita perhatikan jarum yang panjangnya tepat di angka 12. Apabila jarum panjang ini tepat di angka 12, maka bisa kita tuliskan menitnya di 00. Ya. 00. Jadi di sini dapat kita baca sekarang jam 6 lewat 00 atau biasa kita sebut dengan jam 6 tepat. Karena di sini tidak ada satuan menitnya ya, atau satuan menitnya tepat di angka 0. Oke, jadi untuk contoh soal yang pertama ini bahwa sekarang jam 6 tepat. Kemudian contoh soal yang kedua ya. Sekarang pukul berapa? Kita perhatikan ya. Di sini jarum pendeknya menunjukkan ke angka 10 lebih ya. Tapi belum sampai ke angka 11. Maka kita dapat tentukan sekarang pukul 10. Jadi sama dengan 10.
Kemudian menitnya kita tentukan di sini ya, kita lihat menunjukkan tepat ke angka 6. Ya, satuan menitnya ke angka 6. Tinggal kita hitung, setiap angka ini mewakili 5 menit ya. Jadi kita hitung kelipatan 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Maka dapat kita tuliskan dengan lewat 30 menit. Oke, jadi untuk contoh soal yang kedua ini menunjukkan pukul jam 10 lewat 30 menit. Oke, kita masuk ke contoh soal berikutnya ya. Oke, sekarang contoh soal berikutnya kita perhatikan lagi jarum pendeknya ya. Sini jarum pendeknya menunjukkan ke angka 8 ya. Ke angka 8 lebih. Artinya dapat kita tuliskan sama dengan 8. Kemudian kita tentukan jarum menitnya ya. Jarum yang lebih panjang. Di sini jarum menitnya menunjukkan tepat di angka 3 di sini ya. Oke, tepat di angka 3. Sekarang kita hitung kelipatan 5. 5, 10, 15. Oke, jadi jam 8 lewat 15. Oke, contoh soal kedua kita dapatkan bahwa sekarang jam 8 lewat 15 menit. Kemudian contoh soal yang terakhir ya. Contoh soal yang terakhir ini kita perhatikan ya. Kita perhatikan betul-betul. Sekarang pukul berapa ya? Kita perhatikan untuk menentukan jam ya. Sama dengan kita tuliskan. Kita perhatikan jarum yang paling pendek terlebih dahulu ya. Jarum yang paling pendeknya ini. Jarum yang paling pendek ini menunjukkan ke angka 4 ya. Ini sebenarnya 4 dan 5. Di antara 4 dan 5 ya. Kalau kita perhatikan di sini jarum pendeknya ini belum sampai tepat ke angka 5 ya. Kalau kita buat garis bantu ya, ini kita perhatikan ya. Kita buat garis bantu dari tengah ini lurus ke angka 5. Nah, jadi seperti ini. Ini kelihatan ya bahwa jarum pendek ini belum menunjukkan tepat di angka 5 ini ya. Artinya sekarang pukul 4 ya. Kemudian kita perhatikan jarum menitnya ya. Ini menunjukkan ke 11. Tinggal kita hitung ya. Setiap jam ini mewakili 5 menit ya. Kita hitung kelipatan 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Jadi lewat 55 menit. Oke, dapat kita baca bahwa di sini menunjukkan jam 4 lewat 55 menit ya. Baik, untuk contoh soal yang terakhir ini ya. Sini saya berikan tips ya. Apabila jarum panjangnya ini dengan satuan menit ini menunjukkan hampir ke angka 12 ya, hampir ke angka 12, bisa itu 10, 11 atau 12. Biasanya jarum pendek ini menunjukkan hampir ke angka berikutnya ya. Tapi harus kita pahami ya betul-betul bahwa angka ini hampir menunjukkan ke angka berikutnya. Karena kalau seandainya di sini kita perhatikan, apabila kita menuliskan jamnya jam 5, maka kita salah ya. Karena dia belum sampai ke 5 betul. Namun apabila jarum panjang ini menunjukkan ke angka 12, biasanya jarum pendek ini baru akan tepat ke angka 5. Dan seterusnya apabila jarum panjang ini menunjukkan ke angka 1, maka jarum pendek ini akan melewati angka 5 ini sedikit ya. Jadi seperti itu ya, kita harus perhatikan betul-betul. Baik. Jadi untuk menentukan sekarang pukul berapa, sekarang kita sudah tidak bingung lagi ya dengan menggunakan jam analog. Jadi untuk menentukan jam kita bisa melihat jam dinding atau jam tangan yang berbentuk analog.
Baik teman-teman, sampai di sini pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.